نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, atas segala limpahan kasih sayangnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita menuju rumah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum fi baitihi, thumma atal masjidah, kana fi sholati hatta yarji'a." Sesungguhnya apabila seseorang di antara kalian berwudu dari rumahnya kemudian berjalan menuju masjid, kana fi sholati hatta yarji'a, maka sesungguhnya keluarnya ia dari rumahnya sampai ke masjid mengerjakan sholat, berzikir setelah sholat, kemudian kembali lagi pulang ke rumahnya setelah melaksanakan sholat, maka rentang waktu dari berangkat dari rumah sampai kembali lagi ke rumah itu terhitung seseorang tersebut melaksanakan sholat sepanjang waktu itu. Jadi sangat mulia sekali. Belum lagi sholat subuh, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Apalagi sholat subuh yang kita kerjakan pagi hari ini, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta garansi, meminta keberkahan untuk umatnya yang berbunyi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku yang pagi-paginya melaksanakan kebaikan, yang pagi-paginya mengawali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan. Kita bacakan hadis-hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setelah kita membaca, setelah kita mendengar, setelah kita bacakan hadis-hadis tentang Rasulullah, mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah semakin tumbuh. Almar'u ma'aman ahabba. Sesungguhnya seseorang itu bersama orang yang ia cintainya.
Maka sebagaimana niat dan nawaitu dari Imam At-Tirmidzi menulis dan menghimpun hadis-hadis tentang Rasulullah dari A sampai Z di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang kita bacakan pada pagi hari ini, kecintaan kita itu semakin tumbuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena seorang akan bersama orang yang ia cintai. Ya, ia cinta Rasulullah, ia akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah. Apa kata Rasulullah di dalam hadis yang berikutnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haddatsana al-Fadl ibnu Sahl al-A'raj al-Baghdadi." Dari qala haddatsana Ibrahim bin Abdurrahman ibn Mahdi an Ibrahim ibn Umar ibn Safinah an abihi an jaddihi qala akaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahma hubara. Hadis dari Ibrahim bin Umar ibn Safinah diriwayatkan dari bapaknya dan bapaknya meriwayatkan dari kakeknya bahwasanya kata Ibrahim bin Umar, akaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahma hubar. Aku pernah makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lauknya itu adalah lahma hubar. Lauknya itu adalah daging burung hubara. Daging burung hubara tersebut, jamaah yang dirahmati Allah, burung yang hidup di padang pasir yang bentuknya ataupun modelnya ya agak besar dia, kemudian hampir seperti burung onta, lahma hubara. Itu ya Umar bin Safinah, Ibrahim bin Umar bin Safinah pernah makan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memakan lauknya adalah lahma hubar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis yang berikutnya yang akan kita bacakan, kata Haddatsana Ali ibn Hujr, qala Haddatsana Ismail bin Ibrahim, an Ayyuba an Al-Qasim At-Tamimi, an Zahdamil Jurmi qala kunna 'inda Abi Musa Al-Ash'ari qala faqaddama ta'amahu wa qaddama ma fi ta'amihi lahma dajajin. Hadis yang berikutnya dari Zahdamil Jurmi, kunna 'inda Abi Musa Al-Ash'ari. Kata beliau, saya pernah berada di rumah Abu Musa Al-Ash'ari. Faqaddama ta'amahu, kemudian Abu Musa Al-Ash'ari ini menyuguhkan kepada kami makan. Wa qaddama fi ta'amihi lahma dajajin. Kemudian Abu Musa Al-Ash'ari ya, memberikan suguhan kepada kami, suguhan makan yang lauknya itu adalah daging ayam. Yang baik dirahmati Allah. Ini menunjukkan bahwasanya ya, Abu Musa Al-Ash'ari begitu memuliakan tamunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang lain, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Lah pada kesempatan kali ini Abu Musa Al-Ash'ari ya, menyuguhkan tamunya itu suguhan makanan yang lauknya dari daging ayam. Wa fil qaumi rajulun min Bani Taim, ya. Dan di antara kami ada seorang laki-laki yang berasal dari Bani Taim. Ahmar ka'annahu maula. Laki-laki ini berkulit merah, kemudian sepertinya dia adalah seorang budak, kata ya, Zahdamil Jurmi. Qala falam yadnu. Kemudian laki-laki ini tidak ikut makan bersama kami, kemudian ia menjauh dari jamuan makan tersebut. Faqala Abu Musa, kemudian Abu Musa Al-Ash'ari sebagai tuan rumah, idnu, ayo ikut makan bersama kami, kata Abu Musa Al-Ash'ari. Fa inni qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala minhu. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, aku pernah melihat beliau makan yang mana lauknya adalah daging ayam. Faqala inni ra'aituhu ya'kulu syai'an. Aku
aku melihat ayam yang berada di sekitar kita ini makan makanan faqadirtuhu, yang membuat aku tidak nyaman melihatnya karena kotor. Fahalaftu alla at'amahu abada. Kemudian aku bersumpah, ya, karena aku merasa jijik dengan makanan yang dimakan ayam di sekitar kita ini, aku bersumpah tidak akan makan daging ayam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penuturan Maula, ya, yang disuruh oleh Abu Musa al-Asy'ari untuk makan bersama mereka, karena Abu Musa al-Asy'ari bersama tamunya disuguhi makanan yang lauknya daging ayam. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga makan yang lauknya dari daging ayam. Sebagaimana hadis yang sebelumnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan, ya, yang lauknya adalah daging burung, yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, ya, pas sekali dengan, ya, masyarakat Sumeneb, ya, daging burung juga ada kuliner di Sumeneb, lebih-lebih daging ayam, yang dirahmati Allah. Jadi lauknya sama dengan lauk makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma bedanya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, makannya dengan roti gandum, ya, yang kering, biasanya dicelup kepada air sebelum dimakan karena keras, yang dirahmati Allah. Maka, ya, kita sebagai orang yang hidup di Indonesia, ternyata makanan pokoknya yang dimakan sehari-hari bukan gandum ataupun bukan roti gandum, dan ternyata adalah nasi, jamaah yang dirahmati Allah. Mari kita lihat, ya, hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga diriwayatkan oleh, ya, Atha an abihi Asid, ya, sahabat Atha yang meriwayatkan dari bapaknya, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi anak sama bapak sama-sama periwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh, ya, ini adalah sebuah, ya, kemuliaan, anak sama bapaknya sama-sama periwayat hadis Rasulullah. Artinya, ya, anak dan bapaknya sama-sama dekat dengan Rasulullah, sama-sama mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Atha, pernah bersabda, "Qulu az-zaita wadahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakatin." Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qulu az-zaita, makanlah kamu, ya, az-zaita, ya, yang dibubuhi minyak zaitun, ya, makanan yang dibubuhi minyak zaitun. Wadahinu bihi, selain makan yang dibubuhi minyak zaitun, di pertemuan yang sebelumnya sudah kami sampaikan, makanannya Rasulullah itu roti, kemudian dilumuri dengan minyak zaitun, kemudian juga ditambah dengan cuka. Nah, di dalam hadis ini kata Rasulullah, qulu az-zaita, ya, makanlah kamu makanan yang sudah dibubuhi minyak zaitun, ya, wadahinu bihi, dan selain itu gunakanlah minyak dari buah zaitun itu untuk minyak rambut, yang dirahmati Allah. Kalau di pertemuan yang sebelum-sebelumnya bisa kita ingat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk urusan penampilan, untuk urusan rambut itu perfeksionis, jamaah yang dirahmati Allah. Sangat perhatian sekali. Kata Ibunda Aisyah di pertemuan-pertemuan awal, di buku-buku yang awal, Rasulullah itu kalau menggunakan minyak rambut sampai rambutnya itu klimis, jamaah yang dirahmati Allah. Ya, terlihat dari kejauhan itu berkilau. Kemudian kata Ibunda Aisyah, kalau sudah seperti itu aku melihat dari saking klimisnya seolah-olah seperti Rasulullah itu adalah pedagang minyak, katanya, dari saking Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan rambutnya. Jadi kebiasaan menggunakan minyak rambut itu adalah adab-adab juga yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, kenapa Rasulullah memerintahkan untuk makan dibubuhi minyak zaitun? Kemudian minyak zaitun itu juga selain untuk makan digunakan untuk minyak rambut. Kata Rasulullah, fa innahu min syajaratin mubarakatin. Ya, jemaah yang dirahmati Allah. Karena sungguhnya zaitun itu atau buah zaitun itu yang sudah kita kenal sekarang, minyaknya kurang tahu saya kalau buahnya, tapi minyaknya ya sudah sangat beredar banyak di Indonesia, jemaah yang dirahmati Allah. Fa innahu min syajaratin mubarakatin. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buah zaitun ini tumbuh
atau berasal dari pohon yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang keberkahan, kalau kita telusuri mengapa ya buah ini secara khusus disebut oleh Rasulullah buah yang dipenuhi dengan keberkahan, karena awal mula tumbuhnya pohon zaitun itu adalah di Baitul Maqdis. Jemaah yang dirahmati Allah, di Baitul Maqdis di Palestina, ya di negeri Syam, yang mana bukan hanya tumbuhannya yang diberkahi, buah zaitun yang diberkahi, ternyata tanah dari Baitul Maqdis itu juga diberkahi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, "Alladzi barakna haulahu." Kemudian dari saking pentingnya ataupun dari saking istimewanya buah zaitun ini, sampai-sampai Allah mencantumkan di dalam Al-Quran, bersumpah dengan buah zaitun, wattini wazzaitun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami ingin sampaikan ya hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang adab makan, ya. Supaya kita perhatian tentang adab makan, tidak boleh kita menganggap sepele. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang adab makan ya, sering kita lihat ya, dan sering kita lakukan ya. Maka perlu kita tahu adab makan. Beberapa hadis sebelumnya sudah kita sampaikan. Di sini ada 3 hadis yang ingin kami sampaikan sebagai kelanjutan. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari hadis Jabir, "Wala yamsahu yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amin barakah." Hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita tentang adab makan. Seseorang yang selesai makan, janganlah ia segera mengusap tangannya dengan kain ya. Kalau kita barangkali sekarang tisu ya, jangan diusap terlebih dahulu. Hatta yal'aqa asabi'ahu, sampai ia menjilat jari-jari yang mana di jari tersebut masih tersisa ataupun nempel makanan yang ia makan. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-barakah. Lagi-lagi Rasulullah berbicara tentang keberkahan, kata Rasulullah, karena ia tidak tahu di mana keberkahan makanan tersebut berada. Makanya piringnya bersih ya, tidak disisakan. Kemudian jari-jari yang digunakan untuk makan tersebut itu juga dibersihkan sampai ia mengetahui keberkahan yang ia makan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan tentang doa setelah makan. Alhamdulillah ya. Ucapkan alhamdulillah, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah, ada anjuran dari Rasulullah apabila kita dijamu makan oleh seseorang ya, oleh tuan rumah misalkan, oleh teman kita, jangan lupa kata Rasulullah untuk berdoa. Doa yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk orang yang sudah menjamu makan kita, mentraktir makan kita, jamaah yang dirahmati Allah, Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Ya, ini penting jamaah yang dirahmati Allah. Setelah kita menikmati makanan, kemudian kita doakan ya. Tidak sekedar mengucapkan terima kasih, tapi ada tuntunan doa yang diranjarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma at'im man at'amana, ya Allah, berilah makan. Gantilah mereka, berilah makan dengan makanan surga siapa orang yang sudah memberi makan kami. Kemudian wasqi man saqana, ya Allah, juga berilah minuman dari minuman surga orang yang telah memberi minum kami. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya itu tadi ya hadis-hadis yang berkaitan dengan adab makan, kemudian apa yang dimakan oleh Rasulullah, daging ayam, kemudian daging burung, serta keberkahan daripada minyak zaitun dan buah zaitun itu sendiri, karena ia adalah tumbuh di negeri yang diberkahi, yang awal tumbuhnya adalah di negeri Syam, di Baitul Maqdis. Jemaah yang dirahmati Allah, itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dengan membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, terkhusus dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, dalam kitab Imam At-Tirmidzi, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW benar-benar tumbuh, dan mudah-mudahan dengan cinta kita kepada Rasulullah kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.